Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Bowen Asmoro, saya di tim interoperability. Oke, jadi kali ini kita membahas mengenai Kubernetes Resource Management. Oke, untuk mengingat aja, jadi di UI Gateway infra kita seperti ini ya, kita ada GitLab pakai Docker, Kubernetes, Rancher, Minio, PostgreSQL, dan PXC, bahasa yang juga macam-macam. Ini untuk mengingat aja. Mungkin kalau teman-teman udah tahu semua ya pastinya ya. Oke. Nah, Kubernetes Resource itu yang paling kita fokuskan yaitu adalah dua hal ini, yaitu adalah CPU dan memori. Sebenarnya masih ada banyak resource yang lain ya, masih ada disk, masih ada networking, tapi kita lebih fokus ke CPU dan memori ini. Dua hal ini cukup urgent soalnya. Kemudian yang pertama resource yaitu CPU. Jadi CPU itu base-nya adalah satu core ya. Kalau di AWS tuh satu vCPU. Kalau di GCP itu satu core. Kalau yang bare metal, yang fisik yang kita miliki di BSI itu satu hyperthread. Jadi bukan satu fisik tapi logicalnya, hyperthreadnya. Contohnya kalau kita menuliskan di Kubernetes itu contohnya adalah 500M atau 0,5. Artinya apa? Artinya adalah 0,5 vCPU atau 500 millicore. Jadi gitu. Atau 1000M. 1000M. 1000M ini sama saja kalau kita menuliskan 1. Kalau di 500 0,5 dibagi 1000 ya. Kalau ini 1000 dibagi 1000 jadi 1. Tanpa satuan apapun. Kalau yang mili pakai M, kalau tanpa satuan hanya 1 atau 0,5 atau 0, sekian. Ini artinya satu vCPU atau 1000 millicores. Nah, presisi di sini ini tidak boleh kurang dari 1 millicore. Jadi nggak boleh 0, millicore itu nggak boleh. Kalau ini kan 0,5 itu kan 500 millicore. Jadi nggak boleh nggak boleh kurang dari 1. Jadi 0,5 millicore itu nggak boleh. Jadi minimal 1 millicore. Dan ini kuantitinya adalah absolutnya. Jadi misalnya kita punya mesin dengan 8 core misalnya ya, 8 core, 8 hyperthread gitu. Nah, kalau kita nuliskan 0,5 artinya juga 0,5 bukan 0,5 kali 8 bukan, tapi 0,5 itu setengah core gitu. Jadi sama dengan 0,5 di 16 core ataupun 8 core. Jadi sama. Bukan relatif tapi ini absolute quantity ya. Gitu. Yang berikutnya kita bahas mengenai memori. Base-nya dia byte ya. 1 byte. Contoh yang kita tuliskan misalnya 512 MI itu MB byte ya. Bukan megabyte tapi MB byte. Bisa juga kita nulis megabyte. Jadi tanpa I, M itu juga boleh. Cuma lebih presisi kalau kita menggunakan MB byte. Atau 1 GI. 1 GI itu 1 gigabyte. Kalau nggak salah itu, saya lupa. Jadi itu. Yang umum kita tuliskan biasanya pakai MI. Ada juga yang pakai GI. Paling banyak kalau saya lihat di teman-teman itu nulisnya pakainya MI. Jadi satuannya di memori itu. Nah, di sini kita di Kubernetes itu kita ada yang namanya request dan limit. Tentunya untuk mengatur dari resource yang kita bahas tadi, CPU dan memori. Jadi request itu adalah inisial resource yang kita inginkan, kita tentukan. Jadi request ini nanti akan menentukan scheduling decision-nya dan juga dia menentukan priority-nya. Nah, kalau limit dia adalah membatasi usage dari kontainer tersebut. Jadi limit ya, maksimalnya berapa. Kalau request tadi inisialnya, kalau limit tadi dia maksimalnya. Nah, kita bisa lihat di pod resource ini. Jadi kalau kita kita bicara tentang resource, resource itu kita tentukan per kontainer ya.
per kontainer. Jadi masing-masing kontainer ini punya request yang berbeda. Kita bisa lihat di sini. Ini satu kontainer misalnya Outlumen ya. Resource-nya request-nya CPU 100M, memorinya 128. Dan ini ada kontainer berikutnya Redis misalnya. Ini request-nya juga ditentukan. Jadi masing-masing kontainer ini dituliskan resource-nya masing-masing. Nah, itu nanti jadi pod resource. Jadi gabungan dari resource kontainer itu jadi pod resource. Resource yang ditulis di kontainer, tapi resource podnya adalah penjumlahan dari ini. Jumlah dari kontainer yang ada di pod itu. Nah, kita bandingkan antara node allocatable sama capacity. Jadi kalau kita punya node ya, node itu VM atau server fisik, pokoknya itu node ya. Kita bahas node. Node itu dia komposisinya ada, yang pasti ada kubelet reserve-nya. Ini untuk sistemnya. Kalau ini mati, tentunya dia akan node-nya akan mati juga. Dia nggak akan keregister ke Kubernetes. Jadi kalau kita lihat kapasitasnya itu tuh adalah semuanya di node itu kapasitasnya segini. Nah, dari kapasitas ini ada dibagi dua lagi. Di reserve untuk kubelet sistemnya, dia untuk sistem engine-nya. Kemudian yang bisa dialokasikan cuma segini. Jadi yang dialokasikan itu adalah sisa dari sistem kubeletnya. Jadi bukan semua, jadi satu node itu tuh bisa dipakai semua oleh pod, ya pod yang kita deploy. Tapi sudah dikurangi dari kubeletnya. Jadi untuk memastikan bahwa node itu tetap jalan walaupun alokasinya penuh, dia tetap jalan. Kalau ini misalnya alokasinya full sampai sini, kubletnya mati, node-nya juga bakal mati. Jadi begitu. Jadi kalau kita lihat free-nya ini adalah semua node ini, node allocatable ini, yang ini ya. Kalau free-nya kita node allocatable ini yang sudah dialokasikan, dikurangi semua pod resource yang sudah terdeploy. Jadi ini, jadi perhitungannya free itu di sininya. Ini tidak termasuk hitungan, ini sudah fix, tidak bisa diganggu gugat kalau ini. Tuh. Nah, sekarang kita bahas mengenai scheduling pod di Kubernetes. Contoh, ini kita punya dua node ya, node A dan node B. Ini alokasi ya. Ini kita gambarkan alokasinya, bukan node capacity tapi ini alokasinya. Jadi node A ini CPU-nya masih kosong, memori masih kosong, B juga demikian masih kosong. Kemudian kita deploy pod pertama, dia punya request CPU dan memori. Nah, scheduling ini dia akan istilahnya dia sifatnya round robin ya. Dia akan dia akan mencari node pertama yang kosong dulu. Node A kosong terus kemudian diisi ke node A. Nah, jadi sekarang node A isinya tadi yang pod pertama tadi, yang biru tadi sudah terisi. Kemudian datang lagi pod berikutnya. Pod kedua warnanya hijau. Dia punya request CPU sekian, memori sekian. Karena yang node A tadi sudah terisi, schedulernya dia akan lari ke node berikutnya. Dia akan lari ke node B. Nah, sekarang node B sudah terisi dan ini juga terisi. Kemudian datang lagi pod berikutnya. Dia deploy baru lagi. Pod ketiga warnanya orange. Dia nggak ke node B, dia ke node A dulu. Round robin ya, jadi berurutan. Jadi dia rentet dulu dari node pertama ke node kedua. Oke. Dia akan masuk ke node A. Oke, dia sudah masuk ke node A. Datang lagi pod berikutnya. A sudah, gantian lagi B kayak tadi. Kayak yang pod 1 dan 2. Dia A dulu terus ke node B. Nah, ternyata ini resource maaf. Ternyata pod 4 ini resource-nya terlalu besar nih. CPU-nya nggak muat nih, melebihi kapasitasnya, alokasinya tadi itu. Terus gimana nih? Akhirnya dia jadi podnya statusnya pending. Karena tadi dia nyoba masuk, CPU-nya nggak bisa masuk, memorinya masih masuk ini, tapi CPU-nya nggak masuk. Akhirnya dia podnya jadi statusnya pending. Pendingnya sampai kapan?
pendingnya sampai ada alokasi node yang tersedia. Jadi dia gantung terus. Dia nggak hilang, dia gantung. Sampai ada yang hilang, atau bahkan kita bisa menambahkan node baru, misalnya node C, dia akan terdeploy ke node C. Jadi dia gantung, statusnya gantung. Dia tidak dideploy tapi gantung. Sampai ada alokasi node yang tersedia. Jadi sifatnya schedulingnya seperti itu. Dia round robin. Kalau nggak ada alokasi yang tersedia, dia akan gantung. Jadi begitu. Oke, kita bahas mengenai QoS, quality of service ya. Jadi Kubernetes punya QoS juga. Dia penentunya dari request. Tadi kan kita sudah bahas bahwa request itu bisa dijadikan decision untuk priority-nya. Decision untuk scheduling, untuk priority-nya juga. Nah, QoS ini juga untuk priority. Dia base-nya adalah request dan limit. Nah, resource yang tadi kita bahas ada CPU, kemudian ada memori. Nah, dua resource ini berbeda. Kalau CPU itu bisa dikompres ya. Kompres itu artinya kita bisa paksakan dari apa istilahnya? Resource yang ada. Misalnya kita punya 8 core, kita deploy pod sampai 10 core itu bisa, tapi dikompres. Hasilnya apa? Podnya akan throttling gitu. Dia akan di limit juga. Berbeda dengan halnya namanya memori. Memori ini incompressible. Jadi memori itu tidak bisa dikompres. Jadi kalau kita punya RAM 1 GB ya sudah 1 GB. Nggak bisa terus kita paksakan 1,5 GB kita deploy, nggak bisa. Nah ini RAM. Berbeda dengan CPU. Jadi kalau misalnya ternyata usage-nya lebih besar daripada request-nya, ya podnya akan dihentikan, akan dimatikan. Jadi ini dua hal yang berbeda. Nah, perbedaan ini itu nanti ini akan menentukan cara kita menuliskan request dan limitnya seperti apa. Ini sangat terutama memori ini sangat penting. Jadi QoS class itu ada 3, ada guaranteed, ada guarantee itu artinya adalah tingkat teratas, top priority. Jadi limit sama dengan request. All container ya. Jadi dalam satu pod misalnya ada 2 kontainer, semuanya itu limit sama dengan request, dia jadi guaranteed class. Jadi dia top priority. Prioritas yang kedua adalah burstable. Jadi beberapa kontainer itu limitnya lebih besar dari request. Ingat ya, limit itu batas ya. Jadi nggak mungkin kok request lebih besar dari limit, itu nggak mungkin. Jadi limit harus lebih besar dari request. Yang terakhir adalah base effort. Jadi dia tidak tulis limitnya ataupun requestnya. Nah, ini adalah lowest priority. Nah, priority ini QoS class ini fungsinya untuk apa? Jadi ketika kita punya, misalnya kita punya pod yang kita tuliskan QoS-nya di base effort gini ya. Kemudian ada pod yang sudah di deploy, dia butuh resource yang lebih besar. Nah, yang base effort ini akan di stop, dia akan dihentikan. Nah, yang kita kerjakan selama ini rata-rata sih di bagian burstable. Jadi otomatis hampir sama semua ya. Jadi nggak bakal ada yang rebutan lah. Jadi semua bagian. Kalau saat ini kita di sini. Kalau saya perhatikan di teman-teman yang pernah bikin. Nah, ini ada yang namanya stranded resource. Jadi stranded resource itu resource yang tidak bisa digunakan, terbuang. Jadi ini di node ya, ini resource di node. Misalnya ini node B ini sudah punya CPU sekian, memori sekian, sudah di-deploy pod dengan resource sekian-sekian, ini masih sisa ini. Nah, kita perhatikan di node A. Ini ada 2 pod biru sama orange. CPU-nya penuh, tapi memorinya ternyata request memorinya cuma sekian. Sisanya ini ada memori di node yang tersisa sekian. Nah, ini kalau kita deploy lagi pod berikutnya nggak bisa karena CPU-nya sudah penuh. Jadi ini RAM-nya terbuang. Ini namanya stranded resource ini. Ini untuk efisiensi. Jadi memang
kita kalau mau bikin node gitu, kita perhatikan komposisi request limit yang dibuat. Jadi kita susunannya juga jangan meminimalisir stranded ini. Jangan sampai RAM-nya, misalnya kita CPU-nya penuh tapi RAM-nya sisa 10 GB, wah itu kan juga eman-eman. Itu terbuang cukup banyak, 10 GB lumayan. Misalnya seperti itu ya. Yang berikutnya adalah Slack resource. Jadi ini resource di pod ya. Ini resource di pod. Nanti kita perhatikan. Jadi sudah di request tapi tidak digunakan. Jadi kalau hitungannya ya usage-nya itu kurang dari request lah. Misalnya ini pot A ya. Ini ada yang segini, pot A segini sampai biru muda ini. Nah, biru tua ini adalah usage-nya atau yang inilah. Ini orange. Orange-nya yang orange tua ini adalah usage. Yang sampai orange muda ini adalah request. Jadi request-nya misalnya kita pasanglah 1 giga. Kita pasang 1 giga. Ternyata usage-nya cuma 512 mega. 512 meganya terbuang, sudah di request. Sudah di request artinya sudah teralokasikan ke ke node. Jadi node-nya sudah terpakai 1 giga untuk pot tersebut, ternyata potnya hanya menggunakan sampai 512 mega. Berarti kan terbuang 512 mega. Itu namanya slack resource. Oke. Nah, ada juga yang namanya over commitment. Ini yang sering ditemukan ya. Jadi over commitment itu limits itu lebih dari request. Jadi limitnya misalnya 1 giga, requestnya 512 itu namanya over commitment. Nah, kalau over commitment artinya berada di QoS yang berstable. Dia sifatnya over commit. Kalau di CPU over commitment itu nggak masalah karena dia akan resource-nya akan dikompres, bisa dikompres. Nah, yang di memori ini yang jadi masalah kalau kita over commitment. Ketika node-nya sudah penuh padahal misalnya kita request limitnya 1 giga. Requestnya 512. Kapasitas node-nya ternyata cukupnya 512. Dia ke deploy karena requestnya 512 ke deploy. Nah, ketika pod itu membutuhkan RAM 1 giga naik, dia akan out of memory. Jadi memori ini agak hati-hati karena memang nggak bisa dikompres. Kalau CPU nggak masalah, dia masih dikompres tapi akan istilahnya lemot gitu. Karena dia akan dikurangi kekuatannya gitu, istilahnya gitu. Jadi memori ini harus hati-hati sekali kalau kita mau menggunakan over commitment ini. Paling banyak over commitment itu di CPU, bukan di memori. Nah, ini kalau kita lihat di bagian ini perbedaannya Slack dan over commitment di sini. Ini resource ya. Yang ini waktunya, misalnya ini usage sekian, requestnya sekian. Nah, ini yang namanya Slack. Yang di request sekian, usage-nya hanya sekian. Ini namanya Slack, perbedaan request dan usage-nya sekian. Nah, over commitment itu limitnya di sini misalnya. Misalnya limit 1 giga, request-nya 512. Nah, yang ring-nya ini 1 giga kurang 512 itu namanya over commitment. Limitnya lebih dari request. Jadi gini. Ini perbedaannya Slack dan over commitment. Kalau Slack itu adalah resource yang tidak digunakan tapi sudah di request. Kalau over commitment itulah limitnya lebih dari request, itu namanya over commitment. Nah, kita bahas mengenai CPU throttling. Jadi kita tadi lihat bahwa CPU itu bisa over commitment tapi nanti akan throttling. Nah, ini dia, CPU throttling itu disebabkan oleh CPU limit. Jadi ini hal-hal yang tidak kita inginkan. Isunya adalah nanti bakal berimbas ke latensi atau ke performance-nya karena dia dikompres gitu. Nah, gimana cara kita menghindari CPU throttling? Kita tidak usah tuliskan CPU limit. Jadi limitnya tidak kita tuliskan tidak kita tentukan limitnya, hanya request. Tentunya dengan catatan kita harus memonitoring usage-nya. Kemudian yang terakhir kita bisa menggunakan HPA. HPA horizontal apa namanya? Saya lupa ya.
Pot auto scaler. Pot auto scaling, matur nuwun. Horizontal pot Oke. auto scaling, matur nuwun Mas Ivan. Itu. Nah, ini ada kita bisa skenario request dan limit yang sering terjadi ya. Yang skenario pertama ini. Kita tuliskan limitnya misalnya 1 giga, requestnya 512, usage-nya ternyata cuma 100 mega. Ini yang sering terjadi. Ini slack-nya tinggi, ada cover commitment. Slack-nya terlalu tinggi nih, terbuang sia-sia ini. Ini kurang baik. Sebenarnya bisa jalan, cuma ini tidak efisien. Skenario yang kedua, Slack-nya ini Slack-nya hampir nggak ada. Slack-nya nggak ada ya ini, Slack-nya nggak ada. Karena usage-nya ternyata lebih dari request-nya. Jadi terpakai, kita request sekian, misalnya request-nya 512, usage-nya misalnya 768 misalnya. Berarti kan terpakai semua nih request-nya. Tapi ada over commitment di sini. Jadi masih kurang baik. Jadi kalau kita menggunakan over commitment memory, hati-hati itu bisa nanti OM, out of memory. Kemudian kalau pakai CPU nanti isunya di latency atau performance-nya. Ini juga kurang baik. Ini ada over commitment-nya sekian, yang over committed usage-nya sekian. Jadi usage-nya lebih dari request tapi masih di bawah limit. Gitu. Skenario berikutnya ini hampir optimal. Jadi kita tuliskan request-nya sama dengan limit. Nah, ini enggak ada over commitment jadinya. Tapi ternyata usage-nya masih di bawah request, masih ada sedikit slack. Ini masih ada sedikit slack. Tapi ini sudah tidak ada over commitment karena request sama dengan limit. Ini yang lebih realistik ya. Kalau kita perhatikan di Rancher, pasti kan kalau kita lihat CPU-nya kan masih naik turun. Nah, pertama nggak ada request misalnya, nggak ada apa istilahnya, nggak ada ya request dari user dari end user misalnya. Nah, dia anteng di sini misalnya. Kemudian ada request banyak nih masuk, dia akan naik misalnya resource-nya, CPU misalnya naik. Nah, ini mendekati request dan limitnya. Kemudian setelah request itu selesai, dia turun lagi landai. Nanti kan slack-nya dia dinamik ya, nggak selalu lurus kayak tadi. Jadi slack-nya kalau sepi ya masih ada slack. Rame, slack-nya kecil banget. Begitu nggak ada kerjaan blast misalnya, nganggur ini potnya, slack-nya gede banget. Nah, gimana cara ngatasi yang slack-nya besar-besar gini? Nah, kita bisa implement HPA. Jadi HPA itu fungsinya juga mengurangi adanya slack, meminimalisir adanya slack. Horizontal pot auto scaling tadi itu ya. Jadi misalnya nih request-nya dikit, dia masih segini, butuh request-nya naik. Nah, ini kan langsung resource-nya dia naik juga. Dia naik. Nah, dia pakai HPA. HPA itu dia akan mereplika pot yang sudah ada. Jadi misalnya pot awalnya 1, nah, nanti akan direplika misalnya jadi 2 atau 3. Itu nanti ada algoritmanya di Kubernetes, ada algoritmanya sendiri. Nah, dia akan naik. Begitu request-nya naik, misalnya kita tentukan HPA-nya misalnya resource digunakan 50%, dia akan mereplika pot. Misalnya seperti itu. Begitu scale down ya sudah. Begitu ada request-nya sudah kecil, dia akan HPA-nya akan scale down, dia akan menghapus pot yang sudah terreplika tadi. Misalnya tadi terreplika jadi 50 pot misalnya. Dia akan dikurangi. Oh, ini masih butuh 25 pot. Oh, yaudah dia kurangi 25. Ternyata nggak ada request sama sekali, yaudah kita kurangi lagi jadi 1 misalnya. Nah, itu fungsinya HPA. Jadi ketika ada request yang banyak, dia akan mereplika pot dengan request limit yang sudah ditentukan. Jadi slack-nya juga kecil. Itu. Ini kita bahas HPA atau horizontal pot autoscaler ya. Jadi dia akan mereplika pot yang sudah kita deploy. Kita kan selama ini kalau kita perhatikan di YAML kita kan menuliskan namanya deployment, kainnya deployment. Jadi deployment itu semacam template gitu ya. Kita tentukan
kontainernya apa, kemudian resource-nya berapa. Nah, itu namanya seperti template. Nah, di situ nanti di situ ada kita tentukan HPA-nya berapa. Misalnya minimal dia HPA-nya 1 pot misalnya. Nanti ketika ada request misalnya CPU-nya sudah terpakai 50%, dia akan mereplika. Maksimalnya berapa juga bisa kita tuliskan. Maksimalnya misalnya 5. Misalnya request-nya ternyata usage-nya 50%, dia butuh mereplika berapa? Oh, 3 dulu. Bisa 3 dulu. Sampai dia ketemu ke maksimal. Kalau sampai maksimal kok itu masih kurang, nah itu kita harus hitung lagi. Jadi memang penentuan HPA ini enggak dalam hitungan detik. Jadi memang harus ada trial and error-nya. Harus kita coba-coba dulu. Ini HPA. Nah, base-nya apa? Bisa CPU, ada memori, atau bahkan custom metric. Bisa kita, networking-nya bisa kita hitung. Metriknya juga ada. Bahkan paket per second juga bisa kita hitung, bisa kita tentukan. Jadi macam-macam ini. Metriknya, base-nya macam-macam. Kalau yang umum itu biasanya CPU. Ketika CPU-nya sudah naik 50%, dia akan mereplika. Paling mudah memang CPU untuk melihat metriknya. Memori itu jarang naik turun ya. Memori jarang naik turun. Yang sering naik turun itu kan CPU. Jadi yang sering kita gunakan adalah metrik CPU. Itu untuk HPA. Nah, gimana kalau kita menentukan tadi? Kita tentukan request limitnya berapa, kemudian HPA-nya berapa. Terus yang kita gunakan selama ini adalah Grafana. Kemudian di rancher-nya itu sendiri pun juga ada metriknya sebenarnya. Dan tentunya untuk load test-nya kita masih menggunakan JMeter. Jadi tools ini yang kita gunakan untuk menentukan tadi request, limit, dan HPA-nya. Nah, oke, saatnya kita demo. Sebentar. Kita ganti share-nya. Sudah berubah belum ya? Belum ya? Sudah berubah? Belum, Sudah? Mas. Belum ya? Belum. Oke, ganti ini aja deh. Oke. Pertama kita menuju ke rancher kita tentukan dulu kita mau ngetes apa. Yang pertama misalnya kita ngetes punya saya sendiri aja deh, punya tim interoperability aja deh di staging. Oke, kita ke service. Service login ya, misalnya yang paling mudah nih login nih. Kita perhatikan dulu resource dari request-nya. Oh, ini dia. Oke, kita mungkin praktek untuk throttling dulu deh. Kita tuliskan limitnya deh. Limitnya misalnya 200 M. Maaf. Limitnya 500, request-nya 200 kebalik. Memorinya segini aja, nanti takutnya OM. Jadi ini ya, kita lihat CPU-nya limitnya adalah 500, request-nya 200. Kalau kita perhatikan, untuk memori limit dan request-nya sama. Jadi dia nggak ada over commitment. Yang ada over commitment adalah CPU-nya. Oke ya. Oke, kita deploy. Ini nutupi ini. Sebentar, hide. Kok nggak ada hide floating? Oh, ada nih. Save. Oke, kita tunggu. Dia akan mendeploy. Oh, maaf, sebentar. Kayaknya masih ada HPA-nya. Kita HPA-nya matikan dulu deh. Login. Kita matikan HPA-nya dulu. HPA-nya 1, maksimal 1. Jadi replikanya 1 aja. Ini terlanjur buat. Nah, dia akan langsung turun. Dia langsung menghapus replikanya. Disisakan 1 sesuai dengan minimal dan maksimal HPA-nya tadi. Nah, di sini kita bisa perhatikan. Ini ada namanya workload metric.
Kayaknya internet saya yang kurang bersahabat ini. Sebentar, coba saya refresh. Aduh. Oke. Kita bisa perhatikan ada. Nah, ini kan ada CPU usage. Ini usage-nya. Kalau tadi kita request-nya tadi adalah 200, usage-nya baru segini 0,0. Memori tadi kita request-nya 1 giga, yang terpakai baru berapa? 300 mega. Berarti slack-nya masih tinggi. Ini kalau kita perhatikan yang namanya slack itu tadi nih. Nah, yang kalau stranded itu kita di node-nya. Nah, ini kan masih sisa ya, ini masih bisa terdevelop. Ini kan masih rasionya hampir sama lah. Ini masih 50%, 48% yang terpakai. Ini masih kira-kira nanti kalau penuh ya bisa bareng-bareng penuh lah, kira-kira kayak gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat slack-nya kan di sini, ini slack nih sebenarnya. Yang di request adalah 50 core ini, yang terpakai baru 5,9, kan tinggi banget nih slack-nya nih. RAM-nya juga demikian. Ini namanya slack. Perbedaan biru sama hijaunya ini slack. Oke, kita kembali ke service tadi. Nah, kita pakai tools namanya JMeter. Kita buka JMeternya. JMeter. Bed mana? JMeter bed. Ini dia. Oke, kita tunggu sampai GUI-nya terbuka. Nah, ini tools ini yang biasanya kita gunakan untuk load test. Dulu ketika kita load test itu kita load testnya bareng-bareng. Jadi satu komputer misalnya itu cukup untuk 1000 request misalnya. Nah, untuk 5000 request kita butuh 5 komputer. Akhirnya kita bareng-bareng 5 orang pakai komputer masing-masing pakai 1000 request, 1000 request. Nah, sekarang atas usul dari Mas Yos itu pakai distributed JMeter. Nah, akhirnya kita sudah berhasil mendeploy di sini. Nah, ini JMeter. Jadi untuk testing kita tidak perlu lagi membutuhkan banyak laptop. Jadi kita bisa menggunakan service di sini untuk load testnya. Caranya gimana? Nah, di sini kalau kita buka GitLab, nanti teman-teman juga bisa nge-clone di JMeter. Maaf, JMeter. Nah, di sini sudah ada. Nanti bisa di-clone. Di sini pokoknya tinggal di-clone. Kemudian di sini ada contoh template untuk JMeternya. Misalnya kita buka nih, kita buka open. Ini sudah saya clone ya di sini. Misalnya kita buka yang out. Nah, ini sudah ada template-nya. Ini untuk endpoint untuk testingnya apa. Nah, ini sudah backend listener ini sudah template ya. Jadi nggak usah diubah-ubah. Yang diubah cukup mau yang dites mau apa gitu. Sama ini. Kalau ada thread-nya mau berapa. Misalnya 7.000 user atau berapa. Nah, di tempat di rancher kita itu kan ada, kita perhatikan JMeter slave-nya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 JMeter di sini. Seperti halnya dengan 5 komputer. Jadi kalau misalnya teman-teman kita set request-nya 7.000, nanti jadinya 7.000 kali 5, 35.000. Jadi gitu. Nah, untuk demo ini kita pakai login aja deh. Ini sudah ada. Ini maaf nggak bisa saya buka karena ada kredensialnya. Ada kredensial. Oke, kita sampelkan 1000 request ya, berarti 1000 bagi 5, 200. Kemudian kita save. Kita jalankan script. Kita pakai scriptnya. Ini layar saya masih kelihatan ya? Masih, Mas. Oke. Pakai Ubuntu aja deh.
CD NTD. Oke. Ini sudah masuk. Nah, satu lagi, pastikan kita punya kub CTL dan kita pastikan config-nya sudah terhubung dengan staging karena tadi Jmeter posisinya di staging. Config get context. Text. Oh, ini masih di dev posisinya. Kita ubah. CTL use context staging. Oke, coba tes. Oke, sudah di staging. Nah, baru kita jalankan. Start test.sh. Tadi posisinya kita kembali lagi deh. Kita kembali ke sini, service login. Ini tadi sudah ada request sama limitnya. Oke. Kita tes ya. Semoga nggak lama. Kita namespace-nya pasti Jmeter. Kemudian nama filenya tadi saya simpan di jmx/login.jmx. Enter. Udah kita tunggu. Jadi 200 kali 5. Jadi 1000 user ya. Kita perhatikan di sini. Ini mungkin ada sedikit delay ya di metriknya ini. Nah, metrik 5 menit. Nah, sudah selesai? Oh belum. Oh sudah selesai. 1000 selesainya sekitar 20 detik. Ini ada yang throttling, itu ada tulisannya atas sendiri ini O0, 0 MCPU. Oh nggak ada yang throttling. Bentar, ini sudah request, sudah refresh belum? Delaynya agak lama ini. Coba kita naikkan. Kita naikkan jadi berapa ya? 300. Kayaknya terlalu kecil, 400. Banyak nggak? 2500. Nggak apa deh. CPU utilization summary. Oh iya betul. Kita naikkan deh. Ini sudah diedit, kita save. Save tinggal running aja di sini. Jmeter, kemudian jmx/login.jmx. Ini tadi berarti berapa nih tadi? 500 kali 5, 2500. Nah, ini dia mulai naik nih. Nah, ini kita bisa lihat ya. CPU throttle, dia throttlingnya 800 M CPU. Kelihatan ya ini yang atas itu. Usage-nya cuma 33 mili CPU, MCPU, mili core dia. Tapi throttlingnya sampai hampir 1000, hampir 1 core. Ini sudah selesai dalam waktu 19 berapa detik ini? Berarti sekitar 16 detik. Coba kita matikan limitnya. Oh, ini ngaco nih. Ini mulai ngaco nih. Kita matikan limitnya deh. Kita matikan limitnya. Di CPU ya, kalau memori saya sarankan wajib ada limitnya. Limitnya kita matikan. Request-nya coba sama deh. Ups, salah. Yang ini. Ini kita off-kan aja. Floatingnya mana? Floating height pitch, height floating save. Oke, kita tunggu sampai dia selesai deploy ulang. Kalau kita edit di sini kita nggak usah ngedit. Biasanya kalau on the fly daripada kita ngedit di GitLab cuma ngedit misalnya request sama kita ngedit resource-nya untuk simulasi itu langsung di sini nggak apa-apa. Tapi ketika sudah fix ketemu jangan lupa diubah yang di GitLab-nya biar nggak lupa nanti. Kemarin sudah optimal berapa ya? Lupaan. Kalau untuk simulasi nggak apa di sini. Belum turun, resource-nya belum turun. Ini ada turun. Oke, kita tes lagi dengan hal yang sama. Tadi ini selesai 16 detik ya.
Coba kita tes. gmetex/login.jm. Oke, kita tunggu. Oke, selesainya berapa detik? Selesainya berapa detik ini? 25, 45, 9 detik. Lebih cepat. Tadi berapa tadi? 16 detik. Ini 9 detik. Dan request-nya tadi, mana tadi request? Request-nya sekian. Enggak melebihi limit. Limitnya kita set 500, selesainya 16 detik. Ini request-nya 200 millicore, selesai cuma 9 detik. Nah itu, makanya di CPU sebaiknya kita matikan limitnya. Ini tadi salah satu contohnya kenapa kita perlu mematikan CPU limit, karena memang walaupun ya dia membutuhkan kurang dari request, tapi dia sempat throttling, aneh kan? Ini cukup aneh, dan itu belum ketemu sampai sekarang. Usage-nya pun lebih kecil daripada request, itu aja bisa throttling. Jadi lebih baik saya sarankan itu dimatikan di limitnya. Tentunya dengan catatan sudah melakukan testing. Nah, hasil dari testing ini kita kembali ke sini ke JMeter-nya. Kita buka JMeter Grafana, kita buka di sini. JMeter metric. Nah, ini tadi hasil testing kita. Dan kawan-kawan di sini ada semua. Bisa kita download. Mana nih? Oh, hilang ya. Nah, ini ketutupan ini kayaknya. Reporter itu. Ketutupan ini nih. Ketutupan Zoom. Ini bisa klik reporter. Kita tunggu. Agak lama ya, internet saya emang. Nah, udah. Nanti outputnya ada PDF. Bisa untuk laporan. Nah, ini hasil testingnya. Errornya nanti kalau ada errornya apa muncul juga. Error detailnya muncul di sini. Jadi testingnya cukup mudah menggunakan tools ini. Daripada yang kita lakukan dahulu, satu orang, satu komputer, berapa request. Bahkan ada yang komputernya cuma kuat sekian request, kan masalah. Dan ini pun juga harus hati-hati ya. Kalau misalnya kita set ini sampai 10.000, nanti yang jebol malah JMeternya ini. Jebol malah JMeternya ini. Ini yang malah yang nggak kuat. Jadi ya kira-kira naik. Saya pernah tes itu 20.000 masih kuat ini. 20.000 masih kuat. Jadi kira-kira naiknya pelan-pelan. Sampai satu pot itu kuat maksimalnya berapa dengan request yang sudah kita tentukan. Jadi memang ini trial dan error, gitu triknya. Kalau dari Grafana juga bisa kita cek, cuma Grafana ini kurang, karena dia lebih ke dashboard ya. Jadi nggak real time. Kalau mau real time, metriknya ada di sini. Langsung di sininya. Di rangernya. Ini juga ada Grafana sebenarnya. Grafana. Ini Grafana JMeternya berbeda ya. Ini Grafana terpisah dengan yang ada di service kita. Coba kita di bagian sebentar, di bagian pot intro staging, coba yang login. Nah, ini kan ada network, ada CPU. Ini kan ada kelihatan nih. Yang kuning nih berapa. Nah, dari sini slack-nya juga kelihatan nih slack-nya. Request-nya sekian, limitnya sekian. Tadi kita tulis limitnya kan. Coba ini kita set
10 menit, 15 menit. Nah ini kan kelihatan juga di Slack-nya nih. Yang request-nya kuning, usage-nya cuma yang hijau ini. Ini limitnya. Tapi bisa throttling tadi. Padahal usage-nya cuma sekian. Tapi kok bisa throttling? Ya, itu yang bikin pusing. Akhirnya sampai sini terus kita hapus apa namanya limitnya. Sudah aman. Gitu. Oke, kita kembali ke PowerPoint-nya. Demonya seperti tadi, caranya alhamdulillah selesai juga. Selesai juga demonya. Oke, jadi dari pembahasan kita kali ini, langkah-langkah apa aja yang harus kita lakukan berikutnya. Tentunya yang pertama kita tentukan ada nggak sih service yang kira-kira itu hitnya bakal masif gitu. Kalau ada kita harus optimalkan itu potnya atau servisnya harus kita optimalkan dengan request dan limit dan HPA yang optimal. Kemudian kita kasih QoS yang garansi untuk CPU yang intensif servisnya. Yang artinya ya udah kita nggak usah pakai limit aja deh. Jadi kita pakai yang top level aja. Ini nggak usah pakai limit. Kita hapuskan CPU limit. Kemudian untuk memori limit dan request kita samakan. Jangan sampai misalnya requestnya lebih ada limit yang itu berbeda, limitnya lebih dari request. Jadi kita samakan aja lah. Misalnya kita butuh 512 mega ya udah request 512, limit 512 sudah gitu aja. Kemudian kita implement HPA, nah itu juga perlu testing dengan cara monitoring Rancher dan Grafana. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Monggo kalau ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator Mas Kolis. Matur nuwun.